Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulangi di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Juveni selaku Head of Sales and Branch Koordinator RHB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Berlian, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Baik, Mas. Apa kabar? Kabar baik juga, Pak Berlian. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Pak Berlian, kita review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini. Di awal pekan, lebih dominan bergerak di zona hijau. Dan tampaknya level 69 masih mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan hari ini. Analisis Anda secara teknikal. Secara teknikal kita bisa melihat bahwa ISG ini ada di area rejection dari MA200-nya. Jadi memang wajar apabila ada pullback terlebih dahulu. Dengan level support ada di level 6.700. Kita melihat juga ada berita di pertengahan minggu ini ya, dan itu akan kita lihat apakah impact-nya akan bisa membuat IHSG bertahan di level 6.700 ini atau tidak. Secara fundamental, beberapa data yang akan keluar tadi juga sempat kita sampaikan, Pak Berlian, data inflasi Amerika, cadangan devisa, kemudian juga rilis dari suku bunga Bank Indonesia. Bagaimana Anda melihat dampak kepada indeks harga saham gabungan nantinya sesuai dengan beberapa prediksi yang berkembang sampai sejauh ini? Untuk suku bunga sendiri, kalau kita lihat dari yang The Fed, itu masih ada pergolakan ya. Jadi ada dua kubu. Yang pertama adalah ini sudah cukup tinggi dan itu akan sudah peak-nya. Yang satu lagi adalah masih melihat akan adanya kenaikan yang lebih lanjut dibandingkan yang ditargetkan lebih awal. Jadi apabila masih ada kenaikan lebih lanjut, tentu hal ini tidak diharapkan oleh market. Namun sampai dengan detik ini kita masih melihat untuk IHSG di level sekarang ini dengan inflow yang terjadi dari awal tahun, kita masih cukup optimis bahwa IHSG akan bisa bertahan di level 6.700 ini, Mas David. Baik, sektor yang menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan datang dari teknologi, Pak Berlian. Tadi pun juga sudah kita sampaikan ada Goto di sana. Setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di perdagangan pekan lalu, hari ini kembali mengalami penguatan yang cukup signifikan. Meskipun posisi dari Goto ini belum mampu kembali melewati ke level di atas 120-an, level yang sudah dicatat di pekan sebelumnya. Analisis Anda dengan penguatan saham Goto di awal pekan ini, Pak Berlian? Untuk saham-saham teknologi, memang tahun lalu kita sangat lihat ya bahwa dibantingnya pun cukup dalam dengan alasan kenaikan suku bunga The Fed. Saat ini, apabila memang kenaikan suku bunga The Fed ini dirasa sudah cukup, maka sentimen terhadap saham-saham teknologi itu bisa saja kembali lagi. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, saham Alibaba dan saham-saham teknologi di Amerika sekalipun, itu juga ada kenaikan. Yang menjadi concern adalah kembali ke soal kenaikan suku bunganya, apakah sudah bertahan di level ini ataukah masih lebih lanjut. Dan untuk Goto sendiri, memang salah satu yang menggerakkan indeks itu adalah Goto ya, Mas David ya. Jadi hal ini memang cukup wajar apabila kita lihat kemarin, Goto sempat mengalami ARB di hari Jumat, dan hari ini pun tidak sampai ARB, terendahnya ada di level 102 dan kemudian rebound. Itu dikarenakan ada technical rebound untuk saat ini. Secara fundamental kita juga masih menunggu apakah Goto bisa membukukan profit, tetapi sampai dengan sekarang sebaiknya kita lebih baik menggunakan analisa teknikal untuk trading di saham Goto ini. Baik, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Berlian, menanyakan saham Goto. Ada Bapak Bob dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Goto support dan resistennya boleh buy di harga berapa? Tanggal 15 ini laporan keuangan keluar dan prediksinya seperti apa ini? Baru ingin masuk, Pak Berlian, dengan posisi penguatan signifikan hari ini? Level Goto untuk supportnya di support hari ini, Mas David, yaitu di level 102. Dan kemudian resistennya ada di level yang seperti kemarin juga, itu masih di level kurang lebih saya ambil angka 125. Jadi rentang sekarang di level 115 ini untuk upside sebesar Rp10, kemudian koreksi ataupun support ada di level 13. Jadi secara risk rewardnya saat ini adalah hampir 50-50, agak kurang menarik ya. Jadi sarannya adalah apabila ada pullback ke level mungkin 108, 107, itu adalah area-area yang disarankan untuk masuk sebagai trader, Mas Ebi. Tapi dari sisi pola teknikal ini untuk Goto, Pak Berlian, dengan penguatan hari ini, ada peluang comeback kembali tidak Pak di atas level 120-an? Analisa teknikal selalu menekankan apabila harga masih bertahan di level tertentu, maka masih bisa melanjutkan kenaikannya.
itu juga sama. Dalam hal ini, Gotoh apabila masih terjaga di level di atas 107, 108, maka arah ke atas 125 mestinya masih cukup kuat. Karena secara tren, sudah tidak lagi downtrend, bahkan bisa kita katakan pullback saat ini itu sebetulnya membentuk pola higher lows. Dan ini sudah ada 2 higher lows, jadi kita bisa melihat ini potensi ke depannya masih cukup ada sebagai trader. Baik, review dan rekomendasi dari Gotoh dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Bob dari Jakarta yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan peredaar pasar modal Indonesia. Dari Gotoh kita bergeser sedikit ini ke bank digital. Pak Berlian, terutama untuk Arto yang hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan dan kembali mengalami auto reject bawah ini. Dan hari ini pun juga beberapa penanya masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Arto ini. Yang pertama saya akan coba jawab, ada Cun dari Palembang. Terima kasih juga sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Arto punya harga average di 3315. Selanjutnya juga menanyakan saham Arto. Saya akan coba cek, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Posisi harga di 3450, di 33 dan 34 posisinya. Dengan pelemahan yang terjadi, rekomendasinya seperti apa, Pak Berlian? Saya sambil melihat di chart untuk Arto ini sendiri, Mas David, sebetulnya pola ini juga mirip yang terjadi di Gotoh tadi ya. Jadi ada pola higher lows, dan ini sudah mencoba membuat suatu pola juga higher high juga. Jadi seperti di teori higher high dan higher lows ini sebetulnya kondisinya uptrend. Tetapi hari ini mencetak penurunan yang di bawah lows yang pertama. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini artinya atau bottom yang kedua di sini ya, kalau lows yang betul-betul bottomnya kemudian ada kenaikan, ini membuat untuk Arto ini kembali menjadi sideways, Mas David. Jadi apabila masih memiliki deposit tadi di level 3.300 dan 3.400 kalau saya tidak salah mencatat, maka ini masih bisa menunggu untuk ada rebound dan kemudian untuk menjual di area tersebut. Untuk averaging down, saya kurang menyarankan untuk Arto ini karena secara umum sebetulnya secara fundamental apabila kita bandingkan sama BRIS sekalipun ini masih lebih mahal daripada BRIS. Jadi ada baiknya gunakan level cut loss yang ketat, khususnya apabila Arto ini menembus di level 2.700, Mas David. Oke, menunggu potensi rebound artinya untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Berlian? Betul sekali. Oke, rekomendasi untuk Arto yang hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan sekaligus menjawab pertanyaan yang beberapa masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan saham Arto. Pak Berlian, kita bergeser ke energi, terutama dari pertambangan batubara. Dari chart yang saya pegang ini, saham-sahamnya beberapa di antaranya ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada Adaro, kemudian juga ada ITMG. Dari posisi harga komoditas terakhir di akhir pekan lalu, meskipun masih berada di level bawah kalau kita bandingkan dengan level tertinggi sebelumnya, namun mengalami penguatan di atas 7%. Bagaimana Anda melihat strategi berinvestasi untuk saham-saham pertambangan batubara di tengah penurunan harga komoditasnya, kemudian juga proyeksi kinerja full year 2022 masih oke, dan juga potensi dividen jumbo, Pak Berlian? Ya, saya rasa menjadi cukup dilematis bagi semua trader apabila melihat laporan keuangan di masa lalu dan kemudian melihat tren dari teknikalnya untuk kedua saham ini, baik Adaro maupun ITMG. Secara umum batubara memang dari tim riset kami fundamental menargetkan harga batubara itu di level 200. Jadi kita tidak surprise sebetulnya dengan penurunan saat ini. Seperti yang Mas David tadi sampaikan, kedepannya ini akan ada pembagian dividen, Mas David. Jadi kami masih melihat ada salah satu mungkin yang terakhir ya untuk kita trading di saham-saham batubara ini adalah memanfaatkan peluang technical rebound dengan harapan cerita soal pembagian dividen. Dan itu biasanya cukup besar, terutama khususnya adalah salah satu saham yang tadi disebutkan yaitu ITMG, Mas David. Di area sekarang apabila ingin masuk untuk membeli ITMG untuk trading dan mengantisipasi dividen, maka saya melihat level yang harus dijaga itu ada di level sekitar 34.000 sebagai batas cut loss-nya. Lebih presisi lagi ada di level 33.500 sebagai betul-betul final defense ya untuk saham ITMG ini sendiri. Dan betul sekali ITMG memang membukukan kenaikan yang cukup kuat dari tadi pagi. Sementara untuk Adaro meskipun ada kenaikan dibandingkan penutupan di hari Jumat kemarin, tetapi secara candlestick ini berbeda dengan ITMG, Mas David. Kita bisa melihat untuk Adaro ini tadi pagi dibuka, kemudian cukup di level 2.790, ditutup di level 2.780. Jadi meskipun penurunannya sedikit, tetapi secara candle sebetulnya kurang menarik dalam definisi seorang trader. Ya, ini ada reversal candle. Jadi mudah-mudahan untuk yang trading bisa menangkap peluang di harga yang lebih bawah.
dengan catatan level yang betul-betul harus dijaga itu di level 2.720 untuk Adaro di level supportnya. Baik, bagaimana dengan analisis untuk PTBA, Pak? Hari ini tampaknya dominan bergerak di zona hijau, namun di penutupan sesi kedua ditutup flat sepertinya 3370, tadi sempat ke 3440. Jangka pendek, kemudian juga momentum dividen dan kinerja full year 2002, Pak Berlian? Ya, untuk PTBA ini mirip seperti Adaro, betul sekali. Tadi pagi sempat dibuka hijau dan kemudian turun mendekati penutupan harga kemarin. Dan kalau kita lihat untuk PTBA ini sebetulnya di area yang relatif 50-50, Mas David. Berbeda dengan Adaro, tadi yang ada boleh dikatakan cukup dekat ya dengan area supportnya, dengan level resistennya juga cukup jauh juga. Untuk PTBA ini kita lihat resisten ada di level 3.500, sementara untuk supportnya ada di level 3.250. Jadi upside dan resikonya kurang lebih di area yang 1:1. Ini kurang menarik. Saran saya untuk PTBA ini kita tunggu pullback selanjutnya kurang lebih di level 3.300 untuk bisa akumulasi lebih lanjut. Baik, review dan rekomendasi pemirsa saham-saham dari pertambangan batubara dengan memanfaatkan momentum penurunan harga komoditas. Di sisi lain ada peluang dividen jumbo dan juga kinerja full year 2022 yang masih cukup bagus. Pak Berlian, kita akan jeda, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti juga kita akan singgung saham-saham yang cukup diuntungkan tampaknya dari penurunan harga batubara. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Session Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama dengan kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Berlian Juvudi selaku Head of Sales and Branch Coordinator RHB Sekuritas. Pak Berlian, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah penurunan harga komoditas, tampaknya beberapa sektor cukup diuntungkan ini dari produsen semen. Kalau kita flashback di tahun-tahun sebelumnya ketika harga komoditas batu bara ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, harga saham-saham produsen semen terus mengalami koreksi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, Pak Berlian, pergerakan saham SMGR dan juga INTP ini lebih cenderung mengalami penguatan meskipun di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah. Analisis dan rekomendasi Anda untuk saham-saham produsen semen ini? Ya, betul sekali Mas David. Untuk kedua saham ini, SMGR maupun INTP memang diuntungkan dengan penurunan harga batu bara. Dan kalau kita lihat selama sebulan terakhir, tepatnya dari awal tahun 2023 ini sampai dengan sekarang, SMGR ini sudah naik hampir 20%. Dan kemudian untuk INTP sendiri juga tidak kalah ya, kurang lebih dari awal tahun sampai dengan sekarang, bahkan dimulai dari Oktober tahun lalu, ini kenaikannya sudah di level, kalau ini sudah lebih dari 20%. Jadi saat ini koreksi adalah suatu hal yang wajar ya. Jadi semuanya selalu berkebalikan seperti yin and yang. Kalau untuk kali ini mungkin ada baiknya untuk take profit terlebih dahulu. Dengan catatan kita menggunakan analisa teknikal, apabila tidak menggunakan trailing stop, maka level yang harus dipertahankan oleh INTP itu adalah di level 11.100 rupiah di sini untuk menjaga level uptrendnya. Kemudian untuk SMGR sendiri, saya juga sambil buka di sini, untuk meskipun ada koreksi sekarang, sebetulnya level uptrend masih terjaga dengan catatan tidak tutup di bawah 7.450, Mas David, untuk SMGR. Baik, sementara untuk INTP bisa diulang, Pak? INTP ada di level 11.100. Oke, itu level support yang bisa diperhatikan. Ya, betul. Penutupan hari ini ada di 11.400, melemah di 0,65%, sementara SMGR juga mengalami pelemahan dan masih dalam batas yang wajar, kemudian juga masih dalam posisi uptrend begitu Pak Berlian? Ya, betul sekali Mas Dewi. Oke, untuk SMGR dan juga INTP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan pemirsa IDX Channel atau investor dan trader pasar modal Indonesia.